Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPA, just fokus on Allah. Masya Allah, kita udah lama Kak nggak buat konten. Iya. Jalan aja. Iya. Nah ini kita lagi di salah satu deket Masjid Raya. Kayaknya kemarin kita kan ada buat konten podcast ya Kak. Iya, udah dua episode ya. Masih satu nggak? Dua ya? Oh, Dua. Dua episode. Nah kali ini kita mau buat yang berbeda. Biasanya kita langsung ketemu di tempat gitu kan Kak. Nah ini kita langsung sekalian gedor rumah pengurus Iya, nih. bener. Kita lihat keadaannya gimana. Nah, ini salah satu pengurus PPA di Pematang Siantar. Iya. Dan juga kantornya EOA Gold. Gold. Nah, Jadi sekalian penasaran kita gedor-gedor nih, EOA Gold itu apa sih? Gitu. Bener. Nah ini rumahnya. Iya. Mana ya orangnya Kak? Kok belum Gak muncul ada. ya? Atau memang masih Panggil tidur aja ya? kayaknya. Assalamualaikum. Mana nih orangnya? Oh itu. Silakan masuk. Oke, ini nggak dibuka ini nih Mem. Gerbangnya. Ya ini kita gedor rumah pengurus ya teman-teman. Kita sekalian masuk. Kita lihat kantornya ya guys. Kantor IOA. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wih. datang di kantor EOAGO. Langsung dingin ya? Langsung dingin. Kita ya tutup ya karena pakai AC. Iya. guys. Langsung terasa goldnya langsung terasa ya kayaknya. Iya betul sekali. Wow, cantik banget ini kantornya. Ayo, sini. Mau ngapain nih? Nah, kita mulai aja podcastnya tuh gimana nih Kak? Atau kita Oke, tengok-tengok dulu siap. nih? Boleh kita buat dari sudut ke sudut itu apa-apa aja. Oke. Gitu. Nah, Mem, ini kira-kira apa, bantal untuk tidur atau untuk apa, Mem? Itu bantal leher. Sebenarnya kita ada program umroh juga dari juragan-juragan yang udah nabung emas, kan mau umroh nih Januari. Jadi kita buatkan bantal leher itu untuk bonusnya. Jadi itu khusus untuk jamaah umroh yang berangkat Januari nanti dari EOA Gold Family. Jadi biar seragam gitu ya, Iya Mem. dong. Terus ini ada petanya juga. Ternyata bukan hanya peta Indonesia ya, tapi peta emas juga ada. Kota Pematang Siantar. Ini maksudnya apa ini, Mem? Ya, karena sampai hari ini kita mewakili untuk Simalungun dan Pematang Siantar. Jadi kita buat petanya itu sebenarnya ini karena ini masih baru ya petanya, udah ganti sama yang lama. Kalau yang lama itu kita udah buatkan tuh agen dan member di setiap kecamatannya. Jadi biar kita tahu Masya Allah. mana agen dan member yang belum ada di daerah tersebut gitu. Berarti Jadi, mau menguningkan yes. Simalungun dan Pematang Siantar ya, Betul Mem? sekali. Masya Allah, keren. Doain ya, mudah-mudahan bisa menguning semuanya. Amin. Jadi semuanya bisa nabung emas sama-sama. Oke. Amin. Oke. Jadi kita mulai aja lah kayaknya untuk podcast ya. Iya, Biar benar. Kita duduk santai. Karena kayaknya Oke, banyak yang silakan mau duduk dibahas sini, ya. sini, Iya. Hai Mem, apa kabar Mem? Sehat Mem? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan dulu Mem ke Teman-teman. teman-teman YouTube PPA. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Farah Mahuta Barat. Biasa dipanggil Ulfa sih ya, tapi kalau di EOA itu biasanya panggilnya Moms Gold. Gold. Nah, Iya. kalau di PPA saya termasuk di pengurus dan di divisi training, alhamdulillah. Jadi selama ini ikut membersamai teman-teman untuk mengurusi berjalannya roda peradaban di PPA, insya Allah. Masya Allah. Gitu. Udah berapa tahun ini, Mem? Tahunnya ini yang lupa. Lupa ya. Di awalnya itu tahun berapa lupa ya Mem? Awalnya mungkin 2002, ya tahun 2020 Ya. gitu ya. Itu awalnya sih sebenarnya kecimpungnya di PPA itu dari paksaan. Sebenarnya kalau adik Mem sendiri sudah lebih dulu berkecimpung di PPA, beliau suka ngajak-ngajak gitu ya Habib ya. Jadi waktu itu memang belum ngasih apa sih itu gitu PPA, apa sih PPA itu, udahlah gitu nanti aja lah gitu. Nah kebetulan waktu itu di EOA Gold itu setiap kita mau daftar agen itu wajib mengikuti training PPA. Iya. Nah mau nggak mau nih Harus terpaksa ikut. masuk kan Iya. gitu. Ya sudahlah, oke lah, fine lah kita ikut PPA gitu. Akhirnya masuklah di kelas PPA. Awalnya tuh online dulu karena memang kemarin kan belum buka gitu ya. Jadi oke, kita online dulu. Nah ternyata Masya Allah online aja sudah girohnya itu Masya Allah luar biasa banget rasanya. Jadi penasaran Mem ikut kelasnya Offline. jadi ikutlah di Siantar. Waktu itu awalnya sama Ustadz Ikrar, Oh, iya. kemudian ternyata segitu hebat gitu ya, kita ngerasa banyak insight lah di dalamnya gitu. Akhirnya
cari lagi di kota, kemarin Binjai waktu itu ada buka di Binjai, Mem kejar Riset juga di Binjai, terus ya, riset di Mem. Binjai. Dan ini sudah berapa kali riset akhirnya jatuh cinta sama PPA. Masya Allah. Tapi memang Memang awalnya terpaksa gitu ya, Mem? Iya. Terpaksa, benar. Tapi awal ketemu Mem kayaknya pas waktu kantor PPA itu ada di rumah Pak Adin Iya, ya. benar. Nah di sana masih Ewa Gold gitu ya Mem. Iya, masih di sana. Hmm. Dan itu belum diserahin sama Mem waktu itu. Iya, dulu yang megang Ewa Gold kan Pak Masih Joni, Pak Joni, ya. ya. Baru Pak Joni pertama ya, Mem? Pertama Iya. itu diserahin sama Pak Joni. Sekarang pindah karena Pak Joni mau Birrul Walidain, hijrah ke Medan, akhirnya diserahkanlah sama Mem di sini sampai sekarang. Masya Sampai jadi Allah. pengurus ya. Iya. Nah, itu kenapa memang jadi pengurus tuh, Mem? Iya. Kenapa jadi pengurusnya itu karena memang sudah jatuh cinta sama PPA. Kemudian teman-teman di PPA itu memang selama ini ya mungkin kita kan sudah berkecimpung dengan dengan banyak sekali lingkup pertemanan gitu ya. Mulai dari grup-grup, mulai dari arisan lah, mulai dari kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya. Pada akhirnya sampai akhirnya itu menemukan kayak it's my passion gitu. Ini kayaknya teman-temanku nih gitu. Yang memang udah mengarahnya ke situ gitu. Maksudnya kok lebih nyaman gitu. Udah gitu lebih nggak ada kalau di PPA itu kan sampai sekarang itu kita menyelesaikan masalah itu nggak ada yang gontok-gontok, Iya, nggak ada yang benar. apa. Jadi kalau udah ada masalah kecil aja, mungkin ada gesekan-gesekan kecil itu kita langsung selesaikan dengan Masya Allah sekali gitu loh. Pokoknya semua diikat Langsung dalam di-clearkan ya. Iya gitu. Jadi memang Masya Allah ini PPA is my family. Masya Gitu. Allah. Jadi memang keluarga udah gabung gitu kayak suami, anak itu udah gabung di PPA Iya, atau belum? Alhamdulillah suami juga sudah masuk di pengurus, anak-anak juga sudah alhamdulillah yang 2 udah ikutin, tinggal yang Masya kecil Allah. belum. Rasya. Nah, pertama kan Mem sendiri tuh, Mem? Atau sama suami, Mem? Enggak, Mem sendiri. Oh, Mem sendiri. Mem sendiri. Nah, setelah Mem ngerasa jatuh cinta, Mem sampaikan gitu ya, ternyata apa enak loh di PPA itu begini. Ya kalau bapak-bapak ini kan realistis ya, apa sih itu mah gitu, kalau mau apa ya udahlah gitu ya. Jadi maksudnya nggak ke ini gitu, nggak langsung ya gitu kan, oke gitu enggak. Tapi makin kemari kita ajakin gitu ya, mungkin awalnya minta temenin dulu gitu. Alhamdulillah karena memang ditemenin, mau nggak mau dirangkul juga nih sama teman-teman yang ada di situ. Alhamdulillah makin dekat sekarang, makin dekat ya. Alhamdulillah sekarang kantor kita pun insya Allah ya kita jadikan jadi rumah peradaban kita. Jadi Masya alhamdulillah sekarang sudah tiap Rabu kita rihlanya itu kita kumpulnya itu ya di sini juga. Iya, gitu. Padahal pas awal-awalnya itu si bapak ini agak ini ya Mem, kami aja istilahnya yang udah pengurus itu kayak segan gitu ya, karena bapak pasti mengasingkan diri, yang penting ngantar Mem lah gitu, yang penting nemenin Mem. Udah sampai aja dia udah Sampai gitu. misalnya kalau bicara pun kayaknya hemat gitu ya Mem, tapi Bukan sekarang pelit ya, bukan iya bukan pelit, hemat. Tapi Masya Allah sekarang udah jadi ini Dewan Suro ya Mem, Masya Allah. Jadi apalah yang membuat Mem akhirnya aku bertahan aja lah di sini gitu. Ya. Ya itu karena Mem udah ngerasa PPA is my family di situ. Jadi kalau udah namanya keluarga, apapun yang terjadi di dalamnya kan itu keluargaku gitu. Jadi apalah yang pokoknya Mem mendapat banyak sisi positif di PPA itu, di PPA-nya, di keluarga PPA-nya. Jadi memang Mem menemukan perbedaan jauh sekali dari perkumpulan-perkumpulan Yang lain. Segi apapun itu memang PPA berbeda. Walaupun suka dukanya pasti ada, Pasti ya kan ada, Mem, perdebatan pasti ada, salah Betul, paham pasti ada ya Mem. Tapi terselesaikan dengan cinta ya Iya, Mem. betul sekali. Jadi ujung-ujungnya I'm sorry, thank you, and I love you. Iya, Masya Allah. Itu bedanya ya Itulah Mem. bedanya. Itu yang kita kalau Mem sendiri yang nggak pernah Mem temukan tuh di Tempat yang lain tempat yang gitu lain, ya Mem. betul. Masya Allah. Jadi Mem selama jadi pengurus udah bertahan di sini udah sekitar berapa tahun ya Mem? Dari 2004 tahunan ya, 4 tahunan. Pasti kan ada suka dukanya yang membuat Mem tiba-tiba udahlah kayaknya nggak usah dulu lah, gabung, menepi dulu gitu. Pasti ada hal-hal itu pasti pernah muncul gitu kan Mem. Nah selama Mem udah 4 tahun ini apa nih suka duka Mem selama jadi pengurus atau EOA di Peradaban Pematang Siantar ini? Kalau dukanya nggak ada sih kayaknya ya. Sejauh ini masih ya everything running well lah gitu ya. Lebih banyak sukanya. Kalau dukanya mungkin kalau ada dukanya atau mungkin nggak bisa malah kita terima mungkin udah lepas dari dulu. Gitu. Tapi memang
cintanya PPA itu yang mengikat. Itulah sampai akhirnya sampai hari ini alhamdulillah, dan insya Allah sampai seterusnya tuh tetap bisa membersamai di PPA juga. Kegiatannya juga rutin gitu ya. Makanya di PPA itu kok itulah yang membuat kita memang girang kita lanjut terus gitu ya. Padahal memang justru ngerasa ya kalau kita dulu di luaran gitu ya, bekerja apapun kan pasti ada honor. Iya, gitu. iya, benar. Kalau di PPA ini kan nggak ada gitu. Tapi memang menemukan teman-teman itu masya Allah, ini ibu-ibu tangguh semua loh gitu ya. Tapi mau melakukan semuanya dan nggak ada gajinya. Gitu. Dan semuanya volunteer semua. Jadi memang nggak ada ngarepin apapun, semuanya karena Allah. Itu yang memang masya Allah. Nah, dari ngurus anak, ngurus suami, ada usahanya juga, ada yang kerja juga. Tapi untuk PPA mereka berjalan gitu. Karena memang makanya kalau ditanyain satu-satu pengurus, memang yakin karena mereka merasa juga PPA itu adalah family. Tapi kan gini pasti banyak di luar sana, dan saya pernah dengar sendiri dan ditanya langsung gitu. Di PPA itu memang dikira mereka itu digaji gitu kan, misalnya apa sih yang membuat kalian bertahan di situ dan berapa sih gajinya gitu loh. Jadi mereka itu ngira misalnya kayak Juli ngapain sih di sana, kayak misalnya lebih baik kan cari yang lain. Ini apa sih, pasti besar lah itu gajinya ya di PPA. Iya, yang menggaji besar itu ya Allah gitu ya, Tapi dari Allah lebih gede. Tapi kalau materi kayaknya nggak ada ya, Bila juga itu kalau masuk langsung Bang Roman bilang nggak digaji ya. Langsung dikasih tahu di awal ya. Iya benar kan. Kalau mungkin di pengurus ini, pengurus itu mungkin sebagian dari kelompok itu kan ada gaji. Jadi kan kalau mau masuk itu kan ya biasa kan gitu, di sana digaji berapa sih kan gitu ya. Apalagi ngelihat kita yang giat dan segala macam, memangnya berapa sih gajinya. Jadi memang orang banyak ngelihat itu kok mereka segitu banget ya girungnya, kok nggak luntur-luntur, kegiatan itu, mata lagi, ini lagi, itu lagi, kelas lagi dan segala macam, kok kayaknya nggak ada yang apa, dan ngelihatnya kekeluargaan banget gitu. Itu digaji berapa sih? Digaji semua gitu. Padahal setiap orang jadi orang semuanya mau masuk gitu. Makanya waktu mungkin bila mau apa kan, terus Roman bilang nggak digaji loh ya. Iya, nggak digaji loh. Jadi maksudnya biar nggak berharap. Iya benar. Kita di sini bergerak karena Allah, dan ya biarkan Allah yang gaji kita. Iya benar. Employee of Allah. Dan apa intinya kalau rasa digajinya Allah itu kalau kita buat kayak misal kegiatan, apalagi di mata lanjut lagi kelas, mungkin kadang kita menjamu trainer gitu setelah kelas, tapi rasa capek itu nggak ada ya, nggak ada ya kan, nggak ada kayak Allah. Iya. Kita karena apalagi tugas mem ya, itu memang kayaknya pengen jangan ada yang rebut gitu. Antar jemput itu ya, biar bisa dapat ilmunya ini, Mem. Antar jemput guru itu yang mahal sebenarnya. Jadi kalau mengantar atau menjemput itu kan di situ kita bisa lebih intens ngobrolnya. Dapat ilmu lagi ya, Mem. Dan segala macam. Makanya Mem sih selalu ngajak gitu ya, kalau memang ada yang mau ikutan ya silakan. Jadi itu sebenarnya waktu kita me time tuh dengan guru-guru kita. Jadi memang mahal sekali itu, nggak banyak yang bisa benar. Ya sudah, alhamdulillah kalau dikasih tugas menjemput, masya Allah, nggak bisa nolak. Ya apalagi ini teman-teman nanti bentar lagi kelas, pasti ini mem tugasnya ini ngantar jemput atau yang ngantar Pak Joni ya. Oh, tugas Pak Joni ya. Iya. Nanti akan ada kelas sarapan paginya sama kita. Iya, mantap. Insya Allah. Insya Allah akan ada kelas nanti di hari Sabtu ya kan? Ya, hadir ya. Enggak, Sabtu majelis tauhid. Majelis tauhid. Gratis ya teman-teman. Kalau yang kalau yang kelas di Ahad baru yang berbayar. Iya, majelis tauhidnya itu terbuka untuk umum, untuk gadis, lajang, semua nenek-nenek, semuanya semua terbuka untuk umum. Ya. Kita lanjut. Nah, terus selama udah bergabung di PPA ini, Mem, kira-kira miracle apa yang udah Mem dapat? Iya, pasti kan ada tuh, Mem. Kayak kemarin itu sama Bu Ica itu banyak ya. Bu Ica banyak kali miracle-nya. Pasti kan dari versi mem itu pasti ada yang membuat kami pasti terinspirasi juga ya. Kalau miracle-nya itu sebenarnya banyak gitu ya. Tapi ya mem cuman mensyukuri bahwa hidup yang sekarang itu karena artinya gini. Hari ini Mem sadari penuh bahwa Allah yang sudah memperjalankan, gitu ya. Jangan bikin sedih.
nggak seru ini. Jadi maksudnya Allah kumpulkan di lingkungan yang baik gitu ya. Kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga gitu ya. Alhamdulillah. Dan ya itu maksudnya sebaik itu Allah sama Mem gitu ya. Sampai akhirnya memutuskan mungkin ya cerita-cerita lainnya nanti kali ya. Karena kan awalnya kan Mem tugasnya itu kan di sekolah ya, 16 tahun tuh ngurusin sekolah, keluarga gitu ya. Jadi mungkin harus mutusin yang terbaik gitu ya. Karena memang memutuskan sesuatu itu kan pasti ada resiko, ada yang harus dikorbankan kan gitu ya. Jadi mungkin setelah pokoknya kita minta sama Allah lah gitu ya, yang terbaik itu yang mana gitu, dituntun biar nggak salah jalan dan salah memutuskan gitu. Tapi makin kesini memang ya Allah ternyata ini yang mungkin yang terbaik, dan memang ngerasain tuh ya memang benar-benar senangnya punya teman-teman yang di PPA sekarang dengan lingkungan dan kegiatan yang sekarang tuh tenang banget, dan lebih apa-apa tuh lebih enak, termasuk ibadah ya mungkin lebih banyak gitu ya, karena memang sekarang udah merdeka. Kalau dulu kan pagi-pagi harus bangku dulu, pulang sekolah dan sebagainya. Dan sekarang memang lebih, alhamdulillah tetap bisa melayani walaupun orangnya berbeda. Kalau dulu kan sama anak-anak, sama guru, orang tua dan sebagainya. Kalau sekarang kan ada ibu-ibu tangguh, keluarga-keluarga tangguh yang pengen menyelamatkan aset tuh. Dan alhamdulillah memang sejak amanah itu diberikan sama Mem, jadi lebih mungkin Bismillah, karena ini yang kita pilih, kita harus bantuin lah orang-orang atau ibu-ibu yang memang mau menyelamatkan aset tuh, kita harus bisa jadi duta untuk bisa menyelamatkan dan mensejahterakan keluarga seputar Siantar dan Simalungun khususnya gitu. Tadi Mem bilang ngadapin orang tua, berarti dulu kan kerja sebagai kepala sekolah, 16 tahun sebagai kepala sekolah. Ibu Kepsek nih, Ibu Kepsek. terakhir kali tahun 2000 berapa itu Mem? 2023 ya, 2023. Jadi udah Makanya hampir pindah ke sini ya Mem? Ya, makanya pindah sini, harusnya kan dulu sebelumnya kan di Karangrejo ya, di Karangsari. Sekarang sekolahnya ada di sana, tinggal di sana sama nenek, sekalian jagain nenek, dan alhamdulillah sekarang ada adik di sana. Jadi ya mungkin ya itu dia perjalanan itu tadi kan, Allah izinkan sekarang di sini udah ini waktunya, tugasnya ini sekarang ke sini gitu. Jadi ya kita kan hari ini tinggal menjalani, menikmati dan mensyukuri. Berarti Mem salah satu miracle itu juga kayak Bapak juga udah aktif di sini. Itu juga salah satu miracle ya Mem. Jadi istilahnya iya pasti. Istilahnya kan lebih nyaman, sama bareng sama suami itu dakwahnya itu kan lebih tenang ya Mem. Mau kemanapun. Iya. Semoga Nabila dapat yang gitu juga. Mudah-mudahan ya. Kalau dakwah bareng itu jadi kita nggak ada rasa takut atau gimana, merasa terjaga ya bareng semuanya ya, saling menjaga dan saling mengingatkan. Dan itu banyak yang diinginkan orang sih sebenarnya. Jadi saat ini menginginkannya Allah kabulkan. Amin, amin ya Allah. Nah tuh Mem, terus selama Mem udah berjalan nih 4 tahun di PPA, udah tahu juga suka dukanya, miracle juga udah Allah kasih melalui dari wasilah PPA ini, pasti banyak ya Mem. Kalau diceritain mungkin nggak habis-habis ya Mem. Betul. Nah pasti ada nih Mem harapan Mem untuk PPA, kemudian doa-doa terbaik untuk teman-teman PPA, apa misalnya untuk pengurus itu apa sih Mem harapan Mem, kemudian doa-doa terbaiknya itu apa gitu. Kalau harapan Mem semoga ini ya, karena alhamdulillahnya kan pengurus-pengurus PPA itu sudah masing-masing suami istri sudah saling support. Harapannya mungkin kan ada juga yang belum. Kenapa? Karena memang terikat kerja. Harapan kita sebenarnya salut ya untuk suami-suami yang sampai hari ini mendukung istri-istri mereka yang berjibaku di jalan Allah tuh tanpa digaji gitu ya. Karena mungkin banyak suami yang ngapain sih di situ mah gitu, apa sih gitu, nggak dapat apa-apa juga gitu. Benar. Tapi memang Mem ngerasa lagi karena ada rasa itulah, karena ada rasa di PPA itulah makanya jatuh cinta. Makanya kita ngerasa ngelakuin apapun itu ikhlas, nggak ada beban, dan
bahagia gitu, senang aja gitu melakukannya. Istilahnya nggak ada niat di balik niat ya, Mem. Iya, betul. Jadi memang tulus karena Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin hari ini pun mungkin belum bisa ya menyertai, disertai atau dibersami oleh suami bergabung di sini, ya insya Allah. Mungkin kita kan punya tugas masing-masing, tapi kita berharap semuanya tetap dalam lindungan Allah. Suami-suami juga tetap ridho, perjalanan kita juga tetap bisa dilancarkan dan dimudahkan gitu. Nah, harapannya sih tetap bisa menjaga persaudaraan, menjaga kasih sayang satu sama lain. Itu yang merasakan saling sayangnya pengurus itu tuh Masya Allah gitu loh. Pokoknya nggak kebilang gitulah, mesti kejebur dulu di sini baru bisa ceritakan itu memang nggak bisa gitu ya. sama kayak kita masuk ke kelas PPA itu nggak bisa dijelaskan. Mending ikut aja gitu ya, kalau ikut baru ngerasain sendiri. Betul.